Indonesia. Kembali lagi bersama saya Gusti Ganggar atau Gusti Ganggar channel YouTube. Kali ini saya sedang berada di Desa Bangkaruang, Kecamatan Rahung Utara. Tepatnya di Watu Benta. Kedatangan kali ini Gusti Ganggar ingin memotret bagaimana potensi yang ada di Desa Bangkaruang ini. Salah satunya itu adalah Watu Benta. Watu Benta ini bukan sekedar nama, tetapi memiliki sejarah tersendiri. Sejarah itu pun telah dijelaskan oleh salah satu narasumber tadi yang saya temui di Rongkam, Bapak Donatus Pamput, atau biasa dipanggil Bapak Don. Beliau telah menjelaskan bagaimana sejarah Watu Benta ini awal mulanya sehingga diberi nama Watu Benta. Perlu teman-teman ketahui bahwa ada Watu Benta, ada Watu Vale. Benta itu panggil, Vale itu jawab. Ya, kurang lebih seperti itu. Sejarahnya menurut Bapak Donatus Pamput tadi bahwa nenek moyang suku Seing itu mereka datang dari Golonderu, dari Lao. Nah, mereka datang dari Golonderu atau dari Lao itu, mereka ini adik kakak. Namanya Doong dan juga Dangka. Doong sebagai kakak dan Dangka sebagai adik. Namun kedatangan mereka dari Golonderu ini, mereka semuanya tidak tinggal di Rongkam ini, tetapi adik ini, Dangka ini, dia tinggalnya di Golobore. Golobore. Jadi awal yang nama suku Seing ini, adik kakak ini, si Dangka ini, karena dia tinggal di Golobore, nama suku mereka kemudian suku Bore. Bukan lagi Seing. Sementara Doong ini yang tinggal di Rongkam kemudian tetap menjadi suku Seing. Ceritanya menurut Bapak Donatus Pamput itu bahwa dulu kedua nenek moyang ini, Doong dan juga Dangka ini, ketika di Rongkam ini, seluruh keluarganya si Doong ini ada acara 1 minggu sebelumnya dari Empo Dangka ini meminta kalau misalnya kalian ada acara di Rongkam, tidak perlu orang datang ke sini, ke Golobore. Cukup kalian berdiri saja di batu sana itu. Nanti dari sana kalian panggil, "Woi, Maige, mangaya acara di tea cepitu," atau 1 minggu sebelumnya. Itu suara dari batu ini, kalau kita berdiri di tempat ini, bisa didengar oleh orang yang tinggal di Golobore itu. Sehingga dulu nenek moyang atau Empo Doong itu cukup berdiri di tempat sini saja, di batu ini. Dia panggil dari sini, kemudian dari sana bisa menjawab, atau suara Empo Doong ini bisa didengar oleh keluarga yang tinggal di Golobore. Itulah mengapa kemudian diberi nama Watu Benta. Benta panggil, kemudian di sananya juga Watu Vale. Kemudian menurut penjelasan dari Bapak Donatus Pamput juga bahwa ini sejarahnya. Itu menurut sejarah para pendahulu dulu, bahwa kalau kita panggil dari tempat ini, panggil orang yang tinggal di Golobore itu, kemudian dalam bahasa Manggarainya itu darat atau roh halus kemudian mengikuti suara kita. Itu menurut sejarahnya. Tetapi begini, di Watu Benta ini bukan hanya keunggulan sejarahnya itu sejarah singkatnya tadi. Tetapi di sini juga pemandangan alamnya sangat bagus. Tampak seperti itu adalah Kali Weri. Itu sangat bagus pemandangannya. Jadi potensi-potensi ini bukan hanya sebagai potensi wisata sejarah, karena itu tadi memiliki sejarah, tetapi juga alamnya itu. Itu adalah Manggarai Barat. Itu Manggarai Barat, Goloborenya itu di sana. Nah, itu Goloborenya atau Watu Vale. Di sanalah Watu Valenya. Tempat keluarga Empo Dangka ini dulu ketika dipanggil dari sini, dari situlah dia menjawab, dari Watu Vale itu. Itu sudah Ruis, bagian Reok dan juga sebagiannya wilayah Manggarai Barat.
Harapannya semoga tempat-tempat seperti ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Tidak hanya tunggu pemerintah, tetapi bisa pihak swasta atau pribadi pun, siapa yang punya tempat ini, jadi dia bisa manfaat ke tempat ini untuk spot foto. Nah, jadi bisa, karena pemandangannya sangat luar biasa. Karena 3 hal mendasar di sini, infrastruktur jalan, air, dan juga listrik itu sudah dipenuhi di Desa Bangkaruang ini. Tinggal bagaimana memanfaatkan tempat ini untuk bisa mendatangkan uang. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena ini adalah potensi wisata. Dari Kota Ruteng jarak ke tempat ini kurang lebih 1 jam. Ya, kurang lebih 1 jam, 20-an kilometer atau 24 kilometer kira-kira. Nah, jadi saya berharap teman-teman juga selalu mendukung channel Gusti Ganggar agar tetap eksis dalam mempromosikan potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Manggarai, agar tempat-tempat seperti ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Itu kurang lebih salah satu hal yang mendasar sehingga tempat-tempat seperti ini layak untuk dipromosi. Nah, tinggal bagaimana sekarang kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah. Masyarakat juga dan juga pemerintah desa itu butuh pendampingan dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. Terima kasih, ikuti terus channel Gusti Ganggar. Jangan lupa like, komentar, share, dan juga subscribe agar channel ini tetap eksis. Terima kasih, wonderful Indonesia.